Salam, berjumpa lagi dengan program Suara Gembala Pendeta Yos Rancenale GKIN Toli-Toli. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Tema pada hari ini berbicara tentang Tuhan menyembunyikan wajahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7, jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat dalam penderitaan, kesesakan, seringkali banyak hal timbul dalam pikiran kita. Ada pikiran-pikiran negatif yang seringkali masuk dalam pikiran kita, baik takut, khawatir, cemas, bahkan kecewa. Tidak sedikit yang mulai ragu dengan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan dengan hal demikian, bagaimana supaya kita bisa melihat hal itu dalam kehidupan kita? Kita mulai marah, kita mulai bertanya dalam hati kita. Seperti yang disampaikan pemazmur dalam bacaan kita tadi dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa seolah-olah Tuhan itu menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Dan membiarkan dia menyembunyikan segala sesuatu, bahkan berkatnya kadang-kadang kita katakan bahwa Tuhan itu sembunyikan. Nah, hal apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini agar supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan? Firman-Nya menegaskan dalam Mazmur ini, dia menyampaikan bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap aku. Nah, kenapa Tuhan bisa menyembunyikan wajahnya? Yesaya 49 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungan? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Melihat dari firman Tuhan ini, Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan umat pilihannya. Bahkan firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa ia sangat mengasihi Bapak saudara dan saya. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap diri kita. Hal yang pertama yang harus kita sadari dalam hidup kita adalah kita mengoreksi diri kita. Mungkin selama ini ada pelanggaran, ada dosa yang kita lakukan, sehingga seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengoreksi diri kita. Mungkin ada dosa, mungkin ada pelanggaran yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika demikian, kita harus segera datang kepada Tuhan untuk memohon ampun atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Bagaimana Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, jadi datang sahabatnya Nathan untuk menegur dia, memberikan hal kepada dia. Akhirnya Daud menyadari itu. Dalam Mazmur 51 berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Berikanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran, aku senantiasa bergumul. Alkitab menyatakan bahwa jika kita dengan jujur mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan mengampuni kita. Bapak saudara yang saya kasih dalam kasih kita Yesus Kristus dan para pendengar lewat siaran ini, pelanggaran dan dosa adalah penyebab utama
sehingga Tuhan serasa jauh dari kehidupan kita. Bahkan Tuhan seolah-olah menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Maka jalan satu-satunya jalan untuk memberikan hubungan dengan Dia adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa pertama mengoreksi diri kita, yang kedua mengungkapkan isi hati melalui doa. Ketika kita merasa sendiri, seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita, ungkapan apa yang sedang bergejolak di dalam hati dan pikiran kita, mari kita ungkapkan lewat doa, sehingga dengan doa Tuhan bisa menunjukkan wajahnya terhadap kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga engkau tenang. Ayub juga berkata demikian, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati Dia. Di utara juga kucari Dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Asal kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan doa, maka dengan doa itu kita bisa menjangkau Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, carilah aku selagi aku dapat ditemui. Apabila kita cari Tuhan dengan doa, maka kita bisa menemukan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sungguh indah